Om Swastiastu, kembali lagi bersama saya Adi Raha. Nah, di sini kita akan pelajari tentang pengelolaan sumber belajar non formal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang dimaksud dengan pendidikan non formal ialah pendidikan yang diselenggarakan di luar jalur formal yang dapat diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan non formal diselenggarakan untuk melayani kebutuhan masyarakat sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal dalam mendukung pendidikan atau belajar sepanjang hayat. Pelengkap pendidikan non formal dalam mendukung pendidikan non formal berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap kepribadian profesional. Pendidikan non formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan usaha dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, dan pelatihan kerja yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Satuan pendidikan non formal terdiri dari lembaga khusus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, sumber kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim secara satuan pendidikan sejenis. Selanjutnya lanjut ke materi tempat penitipan anak atau TPA dan kelompok bermain. Tempat penitipan anak dan kelompok bermain merupakan sumber belajar di pendidikan non formal untuk usia dini agar proses belajar dan pembelajaran berjalan lancar. Harus disediakan berbagai jenis permainan yang sesuai dengan perkembangan peserta didik berupa perkembangan fisik, mental, dan emosi anak, dan pengurus pembantu mendampingi, mengawasi, dan saling membantu agar mereka dapat melayani anak tersebut. TBM didirikan, dikelola, serta digunakan oleh masyarakat atas swadaya sendiri. Pada awalnya, TDM hanya berisi bahan bacaan yang dapat dibaca di tempat atau dipinjam pengunjung, yang pengunjungnya adalah masyarakat sekitar. TDM semula menggunakan tempat di rumah, tetapi TDM semula menggunakan tempat tinggal penduduk dengan koleksi bacaan yang masih sedikit. Kemudian secara berangsur jumlah koleksi dan pengunjung semakin bertambah sehingga mereka memerlukan tempat dan perabotan tersendiri. TBM pun menggunakan bangunan terpisah tetapi masih dalam lingkungan permukiman penduduk. PKMB merupakan lembaga pendidikan yang dibentuk oleh masyarakat, pemerintah, atau masyarakat bekerja sama dengan pemerintah. Lembaga pendidikan ini berfungsi sebagai wadah kegiatan pembelajaran yang diarahkan pada pemberdayaan potensi masyarakat untuk menggerakkan pembangunan di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Tujuan PKMB ialah memberikan kesempatan kepada masyarakat, khususnya bagi yang tidak mendapat kesempatan belajar di pendidikan formal, untuk meningkatkan kesempatan, keterampilan, dan sikap hidup. Berbagai organisasi juga menyediakan sumber belajar untuk meningkatkan kemampuan anggotanya di bidang keahlian yang diperlukan oleh organisasi. Apabila sumber daya manusia dalam organisasi itu meningkat kemampuannya, diharapkan kinerja organisasi itu pun dapat berkembang. Apalagi dalam organisasi belajar, diharapkan setiap individu, kelompok, dan organisasi secara keseluruhan terus-menerus meningkatkan kemampuan dengan usaha sendiri atau melalui pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh organisasi, belajar mandiri dan belajar kelompok, serta belajar sambil kerja atau learning by doing. Secara berkesinambungan adalah lebih murah daripada menyelenggarakan pendidikan atau pelatihan secara khusus, baik secara on-job training atau in-job training. Untuk keperluan belajar itu diperlukan sumber belajar yang relevan untuk kebutuhan organisasi. Sekian dari materi yang telah saya jabarkan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.